Oke teman-teman, kembali lagi di Espasio Indonesia barengan sama saya Victor, dan di episode kali ini seperti biasa kita akan bahas perkembangan dari Persipura. Dan kita opening dulu. Selamat datang di Dari Sudut Tribun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat update terbaru soal Persipura Jayapura. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin udah nonton videonya, dan itu memberikan semangat kami untuk terus berkarya dan mendampingi update-update terbaru dari Persipura. Semoga sih teman-teman suka dan channelnya bisa terus berkembang begitu, nggak yang kemudian buru-buru banget, tapi pokoknya kami dan tim itu berusaha untuk memberi info-info yang setidaknya valid dan bisa bantu teman-teman untuk update perkembangan Persipura. Nah, seperti biasa kali ini kita akan bahas soal Persipura, dan kita mau fokus ke dua hal. Sebenarnya saya merencanakan tiga, cuman dua hal dulu lah ya. Nanti yang aturan soal Liga 2 dan juga perjalanan Persipura nanti bisa di episode lainnya, tapi sekarang ada yang lebih penting, yaitu update terbaru dari rumor dan juga rumor pemain, rumor transfer pemain dan juga jersey Persipura. Kita akan mulai dari yang pertama. Sudah dipastikan ada 3 atau 4 orang setidaknya yang kemudian besok akan stay bersama Persipura. The legend kita, El Capitano dari Persipura Jayapura akan tetap stay. Dikabarkan sudah deal, kakak Boas Boci Solosa akan tetap bersama dengan kita, akan menjadi sesepuh atau yang menjadi pemimpin kita nanti menjalani musim selanjutnya di Liga 2 setelah kemarin masuknya sponsor baru begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada Ian Luis Cabes, kakak Ian juga masih dikabarkan akan bergabung membantu Persipura. Kemudian ada kakak Tinus Pae yang kemudian juga tetap sebagai elemen senior yang memberikan bimbingan kepada mungkin nanti skuad kita yang lebih muda. Nah, selanjutnya ada talenta muda kita, kakak Ramai Rumakek yang juga tetap stay begitu. Semoga bisa terus berkembang karena top skor Liga 2 ini menjadi barang yang cukup mahal begitu dalam tanda kutip. Beruntung Ramai masih bersama dengan kita, bersama dengan Persipura. Nah, selanjutnya ada Ruben Sanadi. Setelah kemudian Bayangkara lanjut begitu ya, melanjutkan kompetisi, tapi kakak Ruben memilih untuk kembali dan semoga bisa jadi tambahan kekuatan di back kiri. Saya sempat baca di media, kakak Ricardo Salampesi, pelatih kita, mengatakan kalau kelemahan kita masih sering di back sektor kiri. Kakak Ruben Sanadi diharapkan selain menjadi pemain, tapi ke depan juga diharapkan beliau bisa membantu adik-adiknya yang lebih muda, yang lebih junior untuk belajar banyak, dan ini kesempatan untuk teman-teman muda belajar yang banyak dari senior-senior. Striker bisa belajar dari kakak Boci, pemain sayap, pemain back sayap, back tengah bisa belajar dari kakak Tipa, back kiri bisa belajar dari kakak Ruben Sanadi. Jadi ini kesempatan untuk Persipura dengan skuad yang mungkin lebih muda, lebih haus kemenangan, lebih buas ketika mendapat passion untuk mengejar kembali ke Liga 1 atau bahkan juara Liga 2. Kita doakan sama-sama, ini kesempatan yang paling pas untuk belajar. Nah, tentu talenta muda kita Ramai Rumakek juga yang harus terus dia harus berjanji dengan dirinya sendiri dan membuat dirinya lebih maksimal dengan latihan pribadi, latihan yang diberikan oleh tim kepelatihan dan lain-lain. Saya percaya potensi Ramai masih luar biasa, siapa tahu juga bisa dilirik timnas begitu ya. Baik, selanjutnya sekarang kita mau bahas itu yang sudah stay berempat begitu ya sejauh ini yang di media disampaikan. Kemudian selanjutnya kita punya rumor yang pertama datang dari Persibo Bojonegoro yang kemudian melepas Ferry Pahabol yang diharapkan akan kembali ke Persipura. Jika Ferry Pahabol kembali, kita akan punya second striker atau kemudian pemain dengan posisi versatil di sayap maupun di penyerang lubang, Ferry Nando Pahabol. Semoga bisa bergabung kakak Ferry dan senang kalau bisa bergabung
kembali ke Persipura. Ini menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa. Ini saya ambil dari postingannya teman-teman story Persipura di Instagram. Semoga infonya bisa kita aminkan bersama begitu ya. Kemudian selanjutnya ada rumor kakak Takuya Taki Matsunaga. Di saat Persipura kemudian tidak lanjut di Liga 1, orang yang paling sedih salah satunya adalah kakak Taki Matsunaga. Dia begitu cinta dengan Persipura dan sepertinya ada rumor transfer dari PSBS Biak ke Persipura Jayapura. Jika memang kemudian ini jadi pertanda yang baik, saya rindu melihat permainan ngotot dan kerasnya kakak Takuya Taki Matsunaga. Semoga juga bisa downhill segera. Nah, ini talenta muda yang selanjutnya kita bisa harapkan dari Persewa Waropen, yaitu Denis Ifak Dalam. Ini juga potensi muda yang baik bersama dengan Reno Salampesi. Semoga bisa jadi calon Persipura masa depan jika semangat dari manajer baru kita atau kemudian sponsor baru kita juga dari Nusa Tuna berharap kalau Persipura harus mulai dikelola secara profesional, maka talenta-talenta muda sebaiknya memang harus mulai diperhatikan dengan jenjang karir yang baik. Semoga Persipura menuju ke liga profesional, pengelolaan yang lebih profesional. Itu Denis Ifak Dalam sempat masuk radar. Kemudian ada Marco Merauje dari PSBS Biak. Ini juga wingback 30 tahun. Semoga masih bisa terus berkompetisi di top performance dia, bisa membantu Persipura di Liga 2. Marco cukup sering malang melintang di Liga 1, jadi pengalamannya juga bisa diambil pelajarannya oleh adik-adik di Persipura yang sekarang. Kalaupun harus dengan generasi baru tidak masalah. Selanjutnya ada Azib Al-Hakim, kiper 26 tahun, masih muda, Persewa Waropen, jadi masuk radar juga. Semoga juga bisa memberi yang terbaik begitu ya di Persipura. Kemudian selanjutnya ada John Pigai, sempat bersama Persipura namun melanjutkan karir kipernya di PSBS Biak. Kalaupun kembali, dan siapa tahu kita punya pembuka jalan untuk kiper di Persipura, terutama Persipura sudah lama sekali tidak punya kiper asli Papua ya. Dan semoga John bisa jadi salah satu contoh buat orang lain bahwa dia membuktikan bahwa ada kiper juga bertalenta dan luar biasa dari tanah Papua. Kemudian ini yang kemudian jadi panas sekali, Todd Rivaldo Ferre, mutiara hitam dari timur, luar biasa sekali penampilannya, baik bersama klub Persipura waktu itu maupun melalang buana di klub-klub lain. Dan di timnas saya masih ingat 3 golnya ke gawang siapa ya, salah satu negara pokoknya. Ketika Todd masuk dia merubah semua permainan. Semoga di Persipura dia menemukan kembali permainannya dan bisa top performance lagi dan mengembalikan Persipura ke Liga 1. Nah, itu dulu untuk rumor pemain. Ada beberapa pemain yang kemudian masuk radar dan semoga kita doakan saja ini jadi eksekusi yang baik dari manajemen, pendekatannya baik, project ke depan juga jelas untuk pemain, bagaimana Coach Ricardo dan manajemen juga mempromosikan ini loh yang ke depan kita mau lakukan bersama untuk Persipura. Jadi tidak hanya soal satu musim selesai, tapi kita harus berkaca mulai dari klub-klub profesional yang lain dari Liga Indonesia. Kalau kita bisa contoh liga di luar, kita contoh di liga di luar, bahwa pemain-pemain itu ditawarkan sebuah proyek jangka panjang. Saya mau kamu untuk bersama timku, proyekku ke depan kita akan raih ini dan selanjutnya. Nah, profesional dimulai dari situ. Jadi pemain tahu di dalam hatinya, oh selama 2-3 tahun ke depan aku kontrak bersama Persipura, aku akan mencapai ini dengan proyek seperti ini gitu. Jadi roadmap-nya jelas, harus mulai ke arah situ. Jadi tidak hanya sekali kompetisi selesai. Oke, nah selanjutnya kita mau bahas jersey. Jersey-nya keren sekali teman-teman, dan yang beredar di forum diskusi, forum fans dan juga sosial media, jersey-nya tampaknya akan tampak seperti ini.
Nah, silahkan lihat teman-teman, garis merah hitamnya masih sangat kental sekali jadi identitas kita. Di sana terlihat ada beberapa aksen di bagian lengan, itu keren sekali. Dan kalau ini kita masih bersama Specs sepertinya, kalau jersey ini benar. Kita bersama Specs, kemudian lambang Persipura ada di sebelah kiri dengan bintang 4-nya. Ada kapal api yang kemudian hampir dipastikan, saya masih harus bilang hampir karena kita belum melihat postingan atau statement resmi bahwa kapal api memang akan bersama kita, tapi kemarin manajer sempat sampaikan kalau hampir pasti kapal api akan bersama kita. Kemudian Nusa Tuna, sponsor kita. Kemudian ada Bank Papua dan juga PT Freeport yang muncul di jersey ini ya, jersey yang dibicarakan oleh teman-teman forum. Kita juga bisa lihat celananya hitam dengan Specs, ada aksen garis merah di sebelah kiri, kemudian ada di kanan lambang Persipura juga. Ini jersey yang paling seksi sih menurut saya, Persipura. Kaos kakinya juga keren, tidak banyak aksen tapi cukup menegaskan kalau Persipura mau kembali dengan tampilan khas Liga 1. Wah, ini yang perlu dibahas teman-teman. Nah, postingan ini saya ambil dari Kitong Persipura, Kitong _Persipura yang merepost postingan dari kakak Isifa Arham 21. Terima kasih buat Kak Isifa Arham 21, izin postingannya saya caption, saya screenshot untuk tampilan teman-teman Persipura. Terima kasih kakak sudah menunjukkan desainnya yang luar biasa. Apresiasi, dan semoga kalaupun iya, ini bisa jadi jersey paling seksi sih yang pernah saya lihat. Dan semoga bisa membawa keberuntungan, itu yang penting. Oh ya, ada kata torang bisa juga di belakang ya, di jersey yang direncanakan. Oke teman-teman, itu isu dan juga rumor yang ada soal transfer pemain. Videonya agak panjang, sorry. Dan semoga ini bisa jadi tambahan informasi untuk teman-teman, termasuk jersey terbaru. Kita pantau terus perkembangan Persipura dan tim kesayangan kita. Semoga mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Nah, oh ya, satu lagi mau saya sampaikan. Enzo Celestin free transfer loh, manajemen. Apakah mau digoda? Silahkan. Kita juga butuh striker yang haus di depan. Oke. Ali Zurin juga sedang kosong. Silahkan kalau mau digoda lagi. Dan pemain, aduh siapa itu yang dari Uzbekistan, apa ya, Uzbekistan atau mana ya, Baimatov atau siapa yang belakangnya off itu juga lagi free transfer. Silahkan teman-teman manajemen, semoga bisa jadi referensi, dan kita tunggu saja pergerakan manajemen seperti apa sampai nanti official diperkenalkan. Terima kasih teman-teman, salam merah hitam, salam Persipura Jayapura, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.